Jumat tanggal 27 November 2020 lalu, tragedi sadis terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, yakni pemantaian satu keluarga. Kontan peristiwa tersebut menggemparkan masyarakat Indonesia, bahkan juga internasional. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang dibunuh secara keji oleh kelompok massa yang diduga berasal dari Mujahidin Indonesia Timur. Diketahui, keempat korban merupakan anggota jemaat pos pelayanan gereja Bala Keselamatan. Pembunuhan itu sangat tidak manusiawi. Para korban dipenggal dan satu korban lainnya dibakar. Tidak berhenti di situ. Pelaku juga membakar beberapa rumah warga. Kelompok ini menyerang secara random atau acak, tidak mengarah ke satu kelompok tertentu. Berdasarkan saksi, pelaku berjumlah 10 orang. Saat melancarkan aksinya, pelaku membawa senjata api laras panjang dan senjata api genggam. Aksi ini dianggap sebagai tindakan terorisme murni. Diketahui, dengan melihat latar belakang dari para korban kekerasan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, pengamat terorisme dari The Community Islamic of Ideological Analysts, Haris Abu Ulya, memberikan analisa terkait kasus pembunuhan ini beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, pembantaian ini lebih dominan pada soal bagaimana kelompok MIT bertahan hidup. Salah satunya adalah memberikan keamanan bagi keselamatan nyawa kelompoknya. Saat merasa kelompok mereka sedang terancam, hal ini memicu tindakan kekerasan terhadap pihak yang menjadi sumber ancaman. Oleh sebab itu, semua pihak, terutama penduduk setempat yang dianggap bisa menjadi pembocor atau informan kepada aparat perihal keberadaan mereka, maka jalan pintasnya dieksekusi. Mujahidin Indonesia Timur sendiri sudah dikenal sebagai kelompok terorisme sejak kasus penembakan terhadap 2 orang polisi pada 16 Oktober 2012 lalu. Berita ini bahkan menjadi perhatian media internasional. Di tahun yang sama, Mujahidin Indonesia Timur membunuh 3 anggota BRIMOB yang ditembak tepat di bagian kepala dan dada. Pada tahun 2015, Mujahidin Indonesia Timur juga melakukan aksinya dan menewaskan 3 orang warga desa Pangkuran. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah Komite Sanksi Al-Qaeda pada 29 September 2015 telah menyatakan Mujahidin Indonesia Timur sebagai kelompok teroris. Begitu pula, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga telah menyatakan bahwa Mujahidin Indonesia Timur adalah organisasi teroris. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas. Pemerintah mengutuk keras kelompok MIT harus dikejar dan sampai dapat. Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan. Presiden mengatakan bahwa pembantaian itu bertujuan untuk memprovokasi dan menyebar teror di tengah masyarakat. Ia menilai dalam kasus ini ada upaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa pembantaian terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi satu-satunya kasus pemberontakan oleh sebuah kelompok di Indonesia. Ternyata kasus lain juga pernah terjadi, seperti peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan yang terjadi berkaitan dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin yang disebabkan karena gagal dalam perundingan Renville yang dirasa merugikan Indonesia. Kemudian pembentukan kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Kasus lainnya adalah peristiwa pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, atau bisa disebut dengan TITI. Dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuannya ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun itu berjalan telah menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda, ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Diperkirakan 13.000 rakyat Sunda, anggota Organisasi Keamanan Desa atau OKD, serta tentara gugur dalam peristiwa tersebut. Anggota DITI yang tewas pun tak diketahui pasti jumlahnya. Pemerintah menganggap jika gerakan ini akan membahayakan stabilitas dan kedaulatan negara. Oleh karenanya, negara pun mengeluarkan perintah untuk menumpas gerakan ini agar tidak semakin merajalela. Kemudian, setelah Kartosuwiryo ditangkap TNI dan dieksekusi mati pada tahun 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, ada pemberontakan organisasi Papua Merdeka, sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965
yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Tahun 1982, Dewan Revolusioner OPM didirikan di mana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional dalam rangka mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Peristiwa lainnya yang terjadi dekat ini, seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keinginan perjuangan RMS, ditambah tidak adanya donatur atau negara asing yang menyuplai danaannya. Kini hubungan RMS dan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Itulah beberapa peristiwa pemberontakan oleh sekelompok massa yang terjadi di Indonesia, dan banyak juga kasus pemberontakan yang telah memakan banyak korban. Lalu mengapa seseorang atau sekelompok massa melakukan hal keji dan mampu melukai orang lain secara umum? Jika dilihat dari psikologi, latar belakang, seorang berani bertindak kriminal karena lingkungan sekitarnya. Di lingkungan tersebut bisa jadi berbuat kejahatan adalah suatu hal yang membanggakan, atau bisa jadi karena degradasi mental. Untuk hal ini, bentuknya bisa stres, depresi, sampai kelainan mental. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab seseorang berbuat jahat terhadap sesamanya. Tentunya dengan alasan yang melatar belakangi, salah satunya ingin melepaskan perasaan tertekan dalam diri, seperti kasus pembunuhan oleh Mujahidin Indonesia Timur yang merasa bahwa kelompoknya terancam, maka mereka secara sadar melakukan eksekusi. Maka berkaca dari rentetan peristiwa pemberontakan yang terjadi, negara semestinya belajar, dan tindakan tersebut lebih menekankan pada upaya preventif. Namun, sebelum itu, pemerintah juga harus berevaluasi diri. Apakah segala kebijakannya telah adil kepada seluruh suku, pemeluk agama, dan ras yang mendiami Ibu Pertiwi? Kalau belum, segeralah jalankan.